saya akan menjelaskan tentang geometri ruang. Pengertian geometri ruang. Geometri ruang adalah himpunan semua titik, garis, dan bidang dalam ruang berdimensi 3 yang terletak dalam bagian tertutup beserta seluruh permukaan yang membatasinya. Macam-macam bangun ruang: 1. Kubus, 2. Balok, 3. Prisma, 4. Limas, 5. Tabung, 6. Bola. Bangun ruang tersebut terbentuk karena adanya himpunan titik, garis, bidang yang membentuk R3 atau ruang. Itulah yang dikatakan dengan geometri. Maka geometri akan mempelajari seputar 1. Jarak titik, garis, dan bidang, 2. Kedudukan titik, garis, dan bidang, 3. Sudut yang terbentuk oleh titik, garis, dan bidang. Jarak pada bangun ruang. A. Jarak titik ke titik. Contohnya, diketahui balok ABCD EFGH dengan AB sama dengan 8 cm, BC sama dengan 6 cm, dan BF sama dengan 24 cm. Jarak titik H ke titik B adalah penyelesaian. Bisa dilihat pada gambar di samping, jarak titik H ke titik B adalah panjang ruas garis HB. Perhatikan segitiga BAD siku-siku di titik C. Maka dengan rumus Pythagoras diperoleh PD sama dengan akar AB pangkat 2 ditambah AD pangkat 2 sama dengan akar 8 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2 sama dengan akar 64 ditambah 36 sama dengan akar 100. Akar 100 sama dengan 10. Jadi BD sama dengan 10. Selanjutnya, perhatikan segitiga BDH siku-siku di titik D. Maka, dengan rumus Pythagoras diperoleh HB sama dengan akar BD pangkat 2 ditambah DH pangkat 2 sama dengan akar 10 pangkat 2 ditambah 24 pangkat 2 sama dengan akar 100 ditambah 576 sama dengan akar 676. Akar 676 sama dengan 26. Jadi HB sama dengan 26. Dapat diperoleh, jadi jarak titik H ke titik B adalah 26 cm. B. Jarak titik ke garis. Contoh, tentukan jarak antara titik S ke garis CD. Penyelesaian. Berdasarkan gambar di samping, titik S diproyeksikan terhadap garis CD hingga terbentuk titik S aksen. Sementara itu, jarak antara titik S ke garis CD sama dengan panjang garis SS aksen. Oleh karena garis SS aksen sejajar dengan rusuk kubus ABCD EFGH, maka panjang SS aksen sama dengan panjang rusuk kubus ABCD EFGH sama dengan 8 cm. Jadi, jarak antara titik S ke garis CD adalah 8 cm. C. Jarak titik ke bidang. C. Jarak titik ke bidang. Contohnya, sebuah balok KLMN OPQE memiliki panjang 12 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 10 cm. Tentukan jarak antara titik K ke bidang LMPQ. Penyelesaian. Berdasarkan gambar di atas, jarak antara titik K ke bidang LMPQ sama dengan panjang rusuk balok, yaitu 12 cm. Dengan demikian, jarak antara titik K ke bidang LMPQ adalah 12 cm. D. Jarak garis ke garis. Contoh, sebuah balok STUV WQZ memiliki volume 300 cm pangkat 3. Jika tinggi dan lebar baloknya berturut-turut 6 cm dan 5 cm, tentukan jarak antara garis SW dan garis TX. Penyelesaian. Berdasarkan gambar di samping, jarak antara garis SW dan garis TX sama dengan panjang baloknya. Oleh sebab itu, kita harus mencari panjang balok melalui
persamaan volume berikut. V sama dengan P kali L kali T. Diketahui volume balok yaitu 300 sama dengan P dikali 6 kali 5. 300 sama dengan 30 P sama dengan 10 cm. Jadi jarak antara garis SW dan garis TX sama dengan 10 cm. Jarak garis ke bidang. Contoh, jika panjang rusuk limas tersebut 12 cm, tentukan jarak antara garis CD terhadap bidang ABC. Penyelesaian. Jarak antara garis CD terhadap bidang ABC sama dengan panjangnya titik D ke titik P. Oleh karena alas limasnya berbentuk segitiga sama sisi, maka panjangnya DP bisa dirumuskan sebagai berikut. DP sama dengan akar DB pangkat 2 kurang BP pangkat 2. Akar 12 pangkat 2 dikurang 6 pangkat 2 sama dengan akar 144 dikurang 36 sama dengan 6 akar 3 cm. Jadi, jarak antara garis CD terhadap bidang ABC adalah 6 akar 3 cm. F. Jarak bidang ke bidang. Contoh, sebuah kubus ABCD EFGH dengan rusuk 4 cm. Jarak AE dengan bidang BD HGF adalah. Penyelesaian. Jarak AE ke bidang BD HF adalah 1/2 AC. Panjang AC adalah 4 akar 2, sehingga AE sama dengan 1/2 dikali 4 akar 2 sama dengan 2 akar 2. Jadi jarak AE ke bidang BDHF adalah 2 akar 2. Sudut pada bangun ruang. A. Sudut garis dan garis. Contoh, diketahui kubus ABCD EFGH rusuk A cm. Jika sudut antara garis AC dan BG adalah alfa, nilai dari tan alfa adalah. Penyelesaian. Dapat dilihat pada gambar kubus di atas. Sudut segitiga HAC merupakan diagonal bidang dari kubus, di mana AC sama dengan CH sama dengan AH juga merupakan diagonal bidang dari kubus, di mana diagonal dari bidang kubus jika kita sebutkan rusuknya A, maka panjang dari diagonal bidangnya adalah A akar 2. Dengan demikian, segitiga HAC sama dengan segitiga sama sisi, mana sisi alfa sama dengan 60 derajat, maka tan alfa sama dengan tan 60 derajat atau akar 3. Sudut garis dan bidang. Contoh, diketahui kubus PQRS TUVW bila panjang rusuknya 8 cm, maka nilai tangan sudut antara garis TR dengan garis PS adalah. Penyelesaian. Sudut antara garis TR dan garis PS sama dengan sudut antara garis TR dan garis QR. Perhatikan bahwa segitiga TQR merupakan segitiga siku-siku di Q. Diketahui bahwa panjang QT merupakan diagonal bidang kubus, sehingga QT sama dengan 8 akar 2, sedangkan QR sama dengan 8. Dengan demikian, tan sudut TR QR sama dengan QT per QR sama dengan 8 akar 2 per 8 sama dengan akar 2. Jadi, nilai tangan sudut antara garis TR dengan garis PS adalah akar 2. C. Sudut bidang dan bidang. Contoh, 3 rusuk yang bertemu di titik A dari bidang 4D ABCD adalah saling tegak lurus. AB sama dengan AC sama dengan 4 akar 2 cm dan AD sama dengan 4 akar 3 cm. Hitunglah besar sudut antara bidang BCD dan bidang ABD. Penyelesaian. Sudut antara bidang BCD dan ABCD adalah sudut DEA. BC sama dengan akar AB
B pangkat 2 ditambah AC pangkat 2 sama dengan akar 4 akar 2 pangkat 2 ditambah 4 akar 2 pangkat 2 sama dengan 8 cm. BE sama dengan CE sama dengan 1/2 dikali 8 sama dengan 4 cm. Dan sudut DEA sama dengan DA per AE sama dengan 4 akar 3 per 4 sama dengan akar 3. Sudut DEA sama dengan 60 derajat. Berikut adalah infografis mengenai geometri ruang. Menurut saya, pendekatan pembelajaran yang cocok untuk geometri ruang yang adalah pendekatan konstruktivisme. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama orientasi, merupakan fase untuk memberi kesempatan kepada siswa memerhatikan dan mengembangkan motivasi terhadap topik materi pembelajaran. Kedua, elisitasi, merupakan tahap untuk membantu siswa menggali ide-ide yang dimilikinya dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan atau menggambarkan pengetahuan dasar atau ide mereka melalui poster. Ketiga, rekonstruksi ide. Dalam tahap-tahap ini, siswa melakukan klarifikasi ide dengan cara mengkontraskan ide-idenya dengan ide orang lain atau teman melalui diskusi. 4. Aplikasi ide. Dalam langkah ini, ide atau pengetahuan yang telah dibentuk siswa perlu diaplikasikan kepada macam-macam situasi yang dihadapi. 5. Review. Dalam fase ini memungkinkan siswa mengaplikasikan pengetahuannya pada situasi yang dihadapi sehari-hari, merevisi gagasannya dengan menambah suatu keterangan atau dengan cara mengubahnya menjadi lebih lengkap. Kedua, media pembelajaran. Yang pertama, video pembelajaran. Kedua, alat peraga. 3. Mode pembelajaran. Batch. Pada tahap proyek, mahasiswa diberikan tugas untuk membuat video pembelajaran. Pada tahap activity, mahasiswa akan melakukan aktivitas di depan kelas untuk membuktikan secara langsung bagaimana cara menemukan luas permukaan dan volume suatu bangun ruang. Kooperatif, yaitu mahasiswa akan bekerja sama mendiskusikan materi yang sedang dipelajari pada tahap exercise, mahasiswa akan berlatih mengerjakan soal.